Ini bahasa Ibraninya. Saya bacakan tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Saya bacakan. Hikko mamtakim fehula Muhammadim zehdodi we zehrai benot Yerusalem. Segala sesuatu pada Nabi Muhammad adalah sangat indah. Ya. Hikko mamtakim fehula Muhammad. Maksudnya kalau Bang Nandar udah kasih datanya, nah kan aku bisa nih buka datanya di mana gitu teman-teman. Atau Bang Nandar tunjukin nanti dari sebelah, kan gitu teman-teman. Baik. Kita dari perjanjian lama dulu ya. Siap Bang, siap. Siap. Bentar ya, saya siapkan laptopnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman di tap-tap layar ya. Sambil kita pemanasan. Manasin akun gitu ya Bang ya. Iya, biar FYP, betul. Multitasking. Soalnya aku nggak pernah nih Bang. PKPK nggak pernah sih. Nggak pernah ya, nggak apa-apa. Biar ini aja kita. Teman-teman di posting ulang ya. Ini Bang Ius saya sering lihat juga. Mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke. Siap Bang Robin, gue pasti pagi Bang. Adi mau kari gabung, ya kita usahakan lah Bali Reskala Pemda Bang. Cuman terpaksa kasih pebagas lebih kurta Bang. Baik. Siap Bang? Siap Bang, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengaji sebuah kajian. Sebelum saya mengaji Bible, saya akan bawakan dulu ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, boleh dicatat, ada pulpen atau tidak, teman-teman boleh dicatat ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya tidak usah membuka Al-Quran karena saya hafal ayatnya. Ya, karena Al-Quran memang mudah untuk dihafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Apa artinya? Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi sebagian besar di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu walaupun mereka mengetahui. Jadi mereka enggak menghapus nama Muhammad di dalam Bible, tidak. Mereka tidak mengganti, mereka tidak merubah, tidak menghapus kata Nabi Muhammad di dalam Bible, tetapi mereka merubah dengan cara terjemahannya. Ya, Yeshua HaMasyiah itu berbahasa Ibrani dan Aramaik. Begitu juga Nabi Musa berbahasa Ibrani dan Aramaik. Al-Quran menjelaskan bahwa pengenalan Nabi Muhammad oleh orang Yahudi dan orang Nasrani itu sebagaimana orang tua mengenali anak-anak mereka sendiri. Oke, teman-teman, mari kita bahas. Sekarang kita bahas Kidung Agung pasal ke-5 ayat 10. Ya.
Kidung Agung pasal kelima ayat 10. Kidung Agung pasal kelima ayat 10 ya. Coba sebentar dulu, Kidung Agung 5 ayat 10. Yus, sudah baca ayatnya Yus? Oke ya Yus, nih saya tunjukkan di laptop saya ya. Oke, Kidung Agung 5 ayat 10. ya. Ntar saya gak usah pakai sound cut aja deh, soal ini kan bukan debat. Iya, Bang. Ya ya. Kidung Agung 5 ayat ke-10. Kidung Agung 5 ayat ke-10. Putih, Ya. bersih, dan merah cerah kekasihku mencolok di antara selaksa orang. Selaksa itu berapa, Yus? Kamu tahu nggak, Yus? Kalau selaksa aku belum tahu, Bang. Nah ini nih, selaksa ini ada di terjemahan ayat ya. Selaksa itu adalah 10.000 orang. 10.000 orang. Selaksa itu 10.000 orang. Putih, bersih, merah, cerah kekasihku mencolok di antara 10.000 orang. Pertanyaan saya kepada Ius, di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru, siapakah laki-laki yang pernah berada di antara 10.000 orang dan kulitnya putih kemerah-merahan, itu siapa? Kulitnya putih kemerah-merahan. Ya, kulitnya putih kemerah-merahan di antara 10.000 orang. Di perjanjian lama. Perjanjian lama, perjanjian baru boleh kalau ada. Ada tidak? Matius 5 ayat ke-37. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Kalau kamu memang belum tahu, saya kasih tahu siapa. Belum tahu aku, Bang. Baik, Bang. Kalau itu. Saya 16 tahun belajar Kristen, dan saya belajar Kristen itu bukan dari Google, tapi saya langsung ke gereja. Bahkan ada orang TikTok yang mengetahui kalau saya pernah masuk gereja Mesianik, namanya Tasya. Silakan cari di YouTube, saya ada. Saya masuk ke gereja Betani, Mawar Saron, GKI, ya, ke gereja Gemahak, hampir semua gereja saya datangi. Saya belajar Kristen. Saya tidak pernah menemukan ada satu pribadi, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang membawa 10.000 orang dan kulitnya putih kemerah-merahan, kecuali siapa? Ini kan ayatnya begini kan, bunyi ayatnya ini. Kekasihku itu putih dengan ini. Kekasihku, lihat nih, kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan, mencolok di antara 10.000 orang. Ini siapa? Di dalam sejarah nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam atau Nabi Noah sampai dengan Nabi Muhammad, satu-satunya manusia yang pernah membawa dan mencolok di antara 10.000 orang itu hanya Nabi Muhammad. Peristiwa apa itu? Saya tunjukkan di dalam sebuah sirah nabawi. Nah, ini sirah nabawi nih. Ya, sirah nabawi yaitu perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, saya bacakan ya. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama berapa? 10.000 orang. 10.000 orang. Di sini berapa? 10.000 orang. 10.000 orang. Oh, Bang Nandar cocokologi. Itu 10.000 orang, tapi di sini kulitnya putih kemerah-merahan. Bener nggak kulitnya putih kemerah-merahan? Iya. Putih ya, putih kemerah-merahan. Saya tunjukkan sebuah buku bagus ini teman-teman. Ya, ada di keranjang kuning saya, silahkan dicek out. Mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Ya, sebentar saya tunjukkan kulitnya, di mana kulitnya nih. Nah, apa? Coba kamu yang baca.
Kulit beliau putih kemerah-merahan. Nah, sudah ada yang berapa? 10.000 orang cocok. Kulitnya di sini apa? Kulitnya apa di sini? Kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Ya, kulitnya kemerah-merahan sama dengan Nabi Muhammad. Membawa 10.000 orang sama dengan Nabi Muhammad. Oke. Sekarang kita lihat ayat 11. Ya. Bagaikan emas Ya, murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Betul atau tidak? Rambutnya mengombak. Ya, Ya, oke. ya. Kita tunjuk sekarang ayat pribadi Nabi Muhammad itu, apakah rambutnya itu lurus? Nih. Ya, rambut beliau tidak keriting, rambut beliau tidak keriting bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal Gelombang. bergelombang. Ikal Jadi, bergelombang. ya, ciri yang pertama, kulitnya putih kemerah-merahan tergenapi di dalam hadis yang sahih. Membawa 10.000 orang tergenapi, rambutnya tidak lurus, tidak kaku, tetapi bergelombang, mengombak, tergenapi. Nandar, tapi di situ nggak ada namanya. Iya, Muhammad di dalam Iya. peristiwa Fathul Mekah membawa 10.000 orang. Iya, betul, betul. Kulitnya putih kemerah-merahan, iya benar. Iya kan? Rambutnya tidak lurus tapi mengombak, iya benar. Namanya ada atau tidak? Baik, saya tunjukkan namanya sekarang. Ayat ke-16-nya disebutkan Ya. nama secara eksplisit. Ya. Nih namanya. Nama Nabi Muhammad. Coba di sini kita, teman-teman, kita buka di sini. Teman-teman, aduh banyak yang nge-report nih, tolong. Ya, lop-lop oren. Biar kita ini ini sangat santun, tapi teman-teman yang Kristen yang lain kenapa ini di-report? Jangan main report ya, tolong ya. Saya kan nggak menghujat. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang ditanyakan oleh Ius. Tolong teman-teman Kristen kita kerjasamanya ya. Oke. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Saya tanya sama kamu, Ius, ada nggak namanya di sini? Enggak Saya ada. ulangi. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada nggak namanya di sini? Kalau ada katakan Kalau ada, kalau Nabi- tidak ada nggak nama Muhammad Nabi di situ? Muhammad enggak ada namanya, Bang. Kamu menjawab dengan jujur bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad di sini. Kenapa? Saya bacakan Ya. lagi Quran suratnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Quran surat Al-Baqarah ayat 146 dikatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu. Jadi cara orang Yahudi, cara orang Nasrani, bapak-bapak gereja terdahulu menyembunyikan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad itu dengan terjemahan. Sekarang kita buktikan. Ketika kita melihat original teksnya, itu ada namanya. Ya. Caranya gimana, Yus? Buka Alkitab Sabda, Kidung Agung, pasal kelima ayat 16. Terus kita buka namanya leksikonnya. Ya. Jadi nama Nabi Muhammad diganti dengan ini. Padanya menarik. Padahal itu namanya diganti dengan kata sifat. Kita buka di sini. Nah. Ya, saya ulangi caranya, Yus ya. Jadi ini ayatnya, ini ayatnya. Kita turun ke bawah. Di situ ada kode, Yus. Kodenya 04261. Ini nama Nabi Muhammad. Cuma mereka terjemahkan dengan kata sifat, yaitu padanya menarik. Nah, supaya kita mengetahui kalau itu nama, klik. Kita klik 04261 itu klik. Nah, kita klik. Nah, jadi apa di sini? 04261 jadi apa? Muhammad. Mahmad. Oke. Kita harus cari referensinya. Mahmad ini dari mana?
Referensi itu apa, Bang Ius? Referensi itu apa? Kalau bahasa Indonesia referensi itu apa? Rujukan ya, rujukan ya. Iya, Oke, rujukan. Rujukan kita cari nih rujukannya dari mana sih? Kok jadi di sini Muhammad? Oke. Rujukannya 673D. Apa di sini? Hamad. Hamad. Ya, Hamad itu adalah kalau dalam bahasa Arabnya Ahmad. Oke, sekarang tolong bacakan. Ya, sabar dulu. Tet. Coba kamu baca di sini. Apa? The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Apa artinya? Saya artikan ya. Di dalam coba bahasa translate Arab, Hamad itu artinya adalah nama Muhammad. Allahu Akbar. Teman-teman, Allahu Akbar ya. Ternyata di dalam bahasa Arab artinya adalah, ya ini kan Hamad nih, dari kata Mahmad ya kan. Dalam ini literasinya, referensinya Tuat 673D. Ternyata ini Hamad. Hamad itu apa sih? The Arabic Hamidah, main phrase and the name siapa? Muhammad. Muhammad. Wah, Bang Nandar kan bisa Ibrani nih katanya. Bisa. Coba tunjukkan original teksnya, ada Muhammad apa enggak di situ? Oke, saya tunjukkan bahasa Ibraninya ya. Ini saya tunjukkan Ibraninya. Kidung Agung pasal kelima ayat ke-16. Ternyata dalam bahasa Ibraninya Muhammad. Oke, saya tunjukkan. Kidung Agung pasal kelima ayat ke-16. Ya. Nih. Jadi di dalam literasi Alkitab Indonesia, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa Hamad itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Nah, Bang Yos, coba perhatikan di sini. Ini bahasa Ibraninya. Saya bacakan tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Saya bacakan. Hikkomam takim fehula Muhammadim zehdodi we zehrai benot Yerusalem. Segala sesuatu pada Nabi Muhammad adalah sangat indah, ya. Hikkomam takim fehula Muhammad. Segala sesuatu pada Nabi Muhammad itu sangat indah, sangat lembut, sangat menarik. Nah, di sini ada yud im, ada yud mem sofit. Artinya adalah dia ini orang agung, dia ini orang besar, ya. Mahmadim, dia ini adalah orang yang sangat besar. Maksudnya besar itu keagungannya, ya. Zehdodi we zehrai benot Yerusalem. Ya, dia itulah temanku, dia itulah sahabatku, wahai putri-putri Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani itu ada isim isaroh atau kata tunjuk, dan Mahmad ini merujuk kepada seorang laki-laki. Begitu. Itu di dalam perjanjian lama, ya. Paham sampai di sini? Paham, Bang. Berarti yang ini dia tadi ya, Bang, ya, yang berubahnya yang padanya menarik nih ya. Nah, padanya menarik. Coba Abang buka Alkitab Sabda, Bang. Abang buka Alkitab Sabda. Coba Abang saya ajari, Alkitab Sabda Abang buka. Ya, Alkitab Sabda Abang buka. Kidung Agung 5 ayat ke-16. Langsung aja ke situ. Makanya dulu waktu saya kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, itu ada wanita. Nah, oke, Abang ini coba. Oke, mana tadi padanya menarik? Yang ini kan padanya menarik kan? Ah, coba klik padanya menarik. Nah, tuh ada tuatnya, Bang. Coba Ya, tuatnya Mahmad referensi. Referensi ada referensi nih. Nih saya tunjukkan ya di sini ya. Nih, Bang, caranya gini, Bang. 673. Ya, nih. Nih caranya begini, Bang. Saya ulangi ya. Kita samakan ya. Nih, Bang. 673 klik. 673 klik. Gak usah di ini tapi itu pakai HP ya. Nah, Ya. ada nggak di situ kata Muhammad? Coba baca. Ya. Itu. Hamad. Ya, itu bawah Hamad, itu. ya kan? The Arabic coba bahasa Inggrisnya tuh. The Arabic Ntar dulu, Hamidah Bang, main phrase and the name, geser sedikit ke kanan. Terus ke kanan terus.
Ini. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad comes from the root nih. Ceder. Mudah-mudahan kamu Nih, dapat kan? hidayah ya. Itu siapa nama di situ? Muhammad atau Paulus? Muhammad. Muhammad. Name Itu Muhammad Alkitab kamu comes sendiri from the mengatakan itu. Nandar itu dari sumber Islam. Ini sumber Kristen, Bang. Nih saya tunjukkan ya. Ini sumber Kristen nih, LAI nih. Nah, kita klik nih ya, YLSA ini Kristen atau Islam. Nih. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen tuh. Ya, yayasan Kristen ini bukan yayasan Islam, Bang. Nih. Lembaga Sabda adalah yayasan Kristen non-profit dan non-komersial. Jadi, saya tidak cocokologi. Itu penjelasan dari LAI. Bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Cirinya jelas, membawa 10.000 orang. Kulitnya putih kemerah-merahan, jelas. Rambutnya mengombak bergelombang, jelas. Makanya Al-Quran mengatakan mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ciri-cirinya jelas loh. Bahwa 10.000 orang ada hadisnya. Kulitnya putih kemerah-merahan ada hadisnya. Berarti gini Ya, Bang Nandar, silakan. misalnya nih kan, kalau ketemu sama oten lain aja, kalau kita nanya ini, mereka nggak bisa jawab juga dong ya? Enggak, saya tadi siang habis debat sama si RK nggak bisa melawan. Tak berdaya. Ada di YouTube saya. Silakan dilihat. Tapi kalau misalnya oten itu minta data sama aku, yang ini aja aku tunjukkan sama kode referensinya udah ketemu kan gitu. Iya, gini Bang, ini ya. Saya bacakan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kufur, ya orang-orang kafir itu dikasih tahu atau tidak kasih tahu mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, sudah tertutup pintu hatinya. Wa ala sam'ihim, sudah tertutup pendengarannya. Wa ala absorihim, sudah tertutup penglihatannya. Walahum adzabun azim. Tapi abang memang masih kafir. Tetapi kalau Allah menghendaki, Allah bisa membuka pintu hati abang selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran dan keberadaan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Itu jelas loh, saya tidak menafsir, saya tidak cocokologi. Abang sendiri yang membaca di situ, the Arabic Hamidah, the name Muhammad from the root. Ya enggak, saya enggak nambah-nambahin. Saya di situ hanya menyampaikan apa yang ada. Ya kan? Teman-teman yang belum love oren ya. Sekarang ada yang ditanya dari sini. Kalau ada silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan di dalam perjanjian baru. Bang Nandar, terus ini tahun perubahannya ini kapan ya Bang ya? Kenapa? Pas Alkitab ini dirubah namanya, ini nama Muhammad ini maksudnya tahun kapan gitu? Baik. Oke, yang kamu maksud terjemahannya gitu apa gimana? Iya, kapan? Baik, saya jelaskan ya. Jadi orang Kristen di muka bumi ini Bang, bukan hanya di Indonesia. Orang Kristen di muka bumi dari Sabang sampai Merauke, dari Indonesia sampai Amerika, dari Cina sampai Papua, Papua Indonesia juga. Papua Nugini. Iya, lanjut biasa itu. Jadi orang Kristen di muka bumi itu Bang tidak pernah dikenalkan dengan original teksnya. Bahkan ini saya punya original teks teman-teman ya. Waktu saya punya duit, saya itu nggak pelit membeli literasi Kristen. Ini Bang. Ini adalah perjanjian baru orang Kristen. Bahasa Ibrani. Saya yakin nih 2.200 orang yang menonton. Saya yakin gak bakal ada orang Kristen yang punya ini. Harganya 3 juta. Saya beli di Amazon. Ini Itu perjanjian. keluarnya kapan tuh Bang Alkitab perjanjian baru itu? Oke. Iya. Nah, ini adalah Alkitab perjanjian baru yang dipakai oleh orang-orang Israel. Jadi orang-orang Israel yang beragama Kristen yang 3% itu menggunakan Bible berbahasa Ibrani seperti ini. Ya. Orang Kristen nggak ada yang punya itu. Nih, ini nggak ada terjemahannya nih. Nah, jadi gini Bang. Abang kan bertanya kapan dirubah. Jadi Kristen di Indonesia, Amerika, Malaysia, Brunei, Inggris, Eropa itu menggunakan terjemahan. Mereka tidak pernah
kenalkan dengan original text. Karena kalau dikenalkan dengan original text, ya masuk Islam semua. Makanya cara menyembunyikan bapak-bapak gereja terkait nama Muhammad SAW dengan terjemahan. Sejak kapan? Sejak zaman dahulu kala. Ya, sejak zaman Belanda masuk Indonesia, wah itu pokoknya sejak ini tahun berapa ini? 2000 ya. 2000. Waduh, 2000 1500. Wah, itu dari tahun 1000, Bang. Udah diterjemahkan itu. Jadi, nah, saya yakin juga nih. Jadi, original teksnya ada, tapi yang mempelajari hanya bapak-bapak gereja. Ini Berarti dari dulu sudah ada. berarti kasihan dong generasi yang sekarang tuh. Ya, makanya itu nih. Saya yakin juga nih, orang-orang Kristen yang nonton nggak punya original teks perjanjian baru bahasa Yunani. Nggak punya. Waktu saya berdebat dengan orang Kristen di Surabaya, nih, saya yakin nih, orang Kristen nggak ada yang punya ini, yang nonton ini. Nah, ini bahasa Yunani. Inilah perjanjian baru orang Kristen di dalam bahasa Yunani original text. Tapi orang Kristen di rumah mereka itu nggak punya yang begini. Mereka hanya terjemahan. Begitu. Tetapi kita di Jadi, sini tidak. Misalnya kan Bang Nandar kan gini nih. Ya, Aku lahir itu Alkitab udah diterjemahkan ya kan. ya. Nah, misalnya nih aku nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu disembunyikan lewat penerjemahan kan. Nah, itu. Misalnya aku imanin fokusin nih Alkitab nih, tapi sedangkan kita nggak tahu Alkitab itu rupanya udah terjemahan ada yang disembunyikan lah. Misalnya kayak aku nih, misalnya berdosa gara-gara Alkitab ini, terus siapa misalnya nih yang ini? Ya, baik. Yang bertanggung jawab. Iya, yang bertanggung jawab itu adalah nanti bapak-bapak gereja, ya kan? Dan nanti abang dan bapak-bapak gereja ini kalau mohon maaf ya, kalau misalnya abang tidak sampai masuk Islam, waliyauzubillah, nanti di neraka itu saling menyalahkan. Gara-gara kamu saya masuk neraka. Kamunya aja gak mau belajar. Kalau kamu belajar ya kamu masuk Islam. Oh, kamu menyesatkan saya. Ada Nabi Muhammad diterjemahkan jadi menarik. Wah, kamu juga ngapain ikut saya? Ada Meta AI, ada Google. Kenapa kamu nggak belajar? Jadi saling salah menyalahkan, Bang. Ada di dalam Quran itu ayatnya. Iya, itu karena kan generasi demi generasi kena semua, Bang. Iya, betul. Betul itu. Makanya mudah-mudahan antum dapat hidayah ya. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Nih, makanya Al-Quran mengatakan apa? Ini ya. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Ya, jadi kalimat Quran itu bukan menghapus nama Muhammad, bukan, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dengan cara apa? Terjemahan. Coba orang-orang Indonesia yang pergi ke Amerika ketika kita baca Bible bahasa Inggris. Coba orang-orang yang menjadi TKI atau TKW ke Arab, ada misalnya orang Kristen Arab, coba baca Bible mereka, bukan bahasa Yunani, bahasa Arab. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad dengan terjemahan. Ya, mau saya lanjut atau masih ada yang mau ditanyakan terkait? Lanjut ke perjanjian baru, Bang. Siap, Bang. Baik, perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru yang tadi saya bahas dengan si RK. Oke, ya. Siap, Bang. Saya bahas dulu yang KPR 3 ayat 21. Kemarin sama Ustadz Sugi bahas apa? Oh, ya banyak sih, Bang. Bahas, ya. Kan Nih, Bang. kan karena namanya juga aku kan ibaratnya cari ilmu juga, cari Ya, kebenaran boleh, nih kan. Jadi Iya, banyaklah pertanyaan yang ini, Bang.
Baik, baik. Cuman Jadi hari ini ya. yang terlintas di pikiranku ya ini gitu loh, yang terlintas. Iya, iya. Mungkin nanti aku bangun tidur nggak tahu lagi apa yang terlintas nih. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada antum ya, karena saya bukan pemberi hidayah, saya hanya jalannya. Ya, saya hanya mendapatkan amanah dari teman-teman yang ada di TikTok. Mereka tap-tap layar, mereka ngegip, mereka apa itu kan memberikan secerca harapan buat teman-teman Kristen supaya mendengar pengajaran saya. Baik, Bang. Sekarang saya tanya sama Abang. Bang, Ya, siap Bang. Abang tahu tidak kenapa orang-orang Yahudi menolak Yesus? Setahu aku karena mereka tidak setuju sih. Apa coba? Sebenarnya ada berapa hal ya yang Bangnya Ya, yang kita aku baca banyak datanya. hal, Bang. Tetapi yang paling Iya, di utama dalam apa? politik. Yang Pertama paling dalam utama apa? politik. Oke, pinter, Bang. Oke, stop di situ. Hah? Teman-teman, orang Yahudi menolak Yesus karena orang Yahudi dari zaman Musa sampai zaman pembuangan ke Babel, Raja Nebukadnezar, sampai Makabe 1, Makabe 2, orang Yahudi dijajah oleh Romawi. Mereka digenosid, mereka disuruh makan babi sama orang-orang Romawi. Nah, mereka berharap dan meminta kepada Allah, mereka meminta dua tuh. Ya, meminta seorang raja dan meminta nabi yang terakhir. Nah, ketika Yesus datang, kenapa orang Yahudi menolak? Karena yang diminta oleh orang Yahudi itu sang raja, Bang. Mesias sang raja. Karena yang namanya Mesias itu diurapi. Dia adalah nabi, dia adalah raja. Makanya para raja itu diurapi. Yang datang Yesus tidak punya logistik, tidak punya senjata, tidak punya pasukan. Jadi orang Yahudi kecewa. Aduh ya Allah, kenapa engkau turun nabi yang tidak punya apa-apa? Kami sudah menderita dijajah oleh Romawi. Kenapa engkau turunkan nabi yang mohon maaf bukan raja, tidak punya pasukan, tidak punya harta? Mereka tolak itu. Nah, itu yang faktor utama kenapa orang Yahudi menolak Yesus, karena Yesus bukanlah seorang raja. Makanya Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Nah, orang Yahudi kecewa karena yang diharapkan oleh orang Yahudi itu adalah raja beneran, bukan raja kiasan. Raja yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Roman Empire. Satu. Yang kedua, kenapa orang Yahudi menolak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya pasukan, punya senjata, punya logistik. Kenapa Nabi Muhammad ditolak? Karena bukan dari Bani Israel. Jadi masing-masing antara Yesus dan Nabi Muhammad itu ada plus minus kenapa ditolak oleh orang Yahudi. Itu ya. Baik. Kita sekarang berkorelasi dengan harapan dan keinginan orang-orang Yahudi. Nah, apa harapan dan keinginan orang Yahudi? Kita lihat ayatnya di sini. Yang pertama kita akan membahas ya. Kita akan membahas tentang KPR 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, ya Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak akan mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini siapa saya tanya? Ya. Dalam bahasa Ibraninya, Fehayah kol hanefes aser lotisma el hanabi hahu fenikreta meameha. Saya terjemahkan satu-satu. Fehayah kol hanefes, akan tiba saatnya bahwa semua orang yang bernapas atau berjiwa yang bernama manusia, aser lotisma, yang tidak mendengar el kepada hak nabi, kepada seorang nabi itu, hahu, dan dia seorang nabi itu, feni kreta meameha. Saya tanya sama Bang Ius. Bang Ius, Yuk. siapa nabi yang menggenapi nubuatan di dalam KPR 3 ayat 22-23? 23 itu siapa?
Yang nabi, seorang nabi kalau tidak didengar suaranya, tidak didengar dakwahnya, itu akan memerangi. Siapa nabi itu? Akan Nih. memerangi kalau Coba siapa itu, saya Bang? bacakan dulu dari ayat 23 ya, 22 buat Ya. refreshing ya. Saya bacakan Ya. tadi terjemahnya sudah saya bacakan, sekarang baca Ibraninya. Hen Moseh Amar El Abotenu Nabi Hakim Lahem Allah Elohaihem Mikereb Ahaihem Kemoni. Nah ini Kamoni di sini. Nabi yang seperti aku, Kamoni. Nabi yang seperti Musa gitu loh. Elatismaun khehol aser yedaber alaihem. Artinya apa? Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 23 nih Bang, entry pointnya. Ya, fehayah kol hanepes, bahwa setiap orang aser lotisma yang tidak mendengar el kepada hanabi, kepada nabi itu hahu fe nikreta meameha. Siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita, akan diperangi dari umat kita. Pertanyaan saya, siapa nabi yang seperti Musa yang modelannya seperti itu? Silakan. Siapa? Coba, siapa? Mohon maaf nih, aku kasih tahu Bang ya. Kalau Ya, kasih Yesus tahu lah, Bang. kalau Yesus boro-boro memerangi Bang. Malah dia yang dibasmi. Mohon maaf ya, dalam iman Kristen Iya. kan Yesus dibasmi di tiang gantungan, disalib, dibunuh. Iya. Tetapi nabi ini apabila tidak didengar ucapannya, maka dia akan memerangi umat kita. Diakui atau tidak, ya, diakui atau tidak, disadari atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak, hanya Nabi Muhammadlah yang menaklukkan Konstantinopel. Nih saya tunjukkan hadisnya ya. Itu tidak tergenapi oleh Yesus karena Yesus tidak pernah memerangi. Jadi siapa nabi yang seperti Musa yang berperang itu? Kita nggak boleh anti perang karena setiap negara mesti punya alat perang. Indonesia punya alat perang. Ya, Nggak usah betul. anti dengan perang. Kita bisa merdeka karena ada perang. Aku diperintahkan. Nah, kalau Nabi Muhammad jelas ya. Nih. Ini ya, saya tunjukkan hadisnya nih. Ya, saya langsung terjemahnya saja. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tuh, Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah begitu. Satu. Makanya kalau bukan Nabi Muhammad, siapa di ayat 23 itu? Jangankan abang, si RK saja tidak berkutik. Gak bisa jawab dia. Bang, saya berdebat Ya, dengan pihak Kristen. Bahas ini gak ada satupun yang dapat mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan Bang. Bukan karena saya pinter, bukan. Tetapi karena kebenaran Islam. Ada ayatnya, saya tunjukkan ayatnya. Ayatnya Quran surat 61 ayat 9. Ya. Quran surat 61 ayat 9. Ya. Nih. Kenapa? Ini saya belum terkalahkan, Bang. Saya belum terkalahkan bahas ini loh ya. Ini saya bacakan ayat Qur'annya. Quran As-Saff ayat ke 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan apa di sini? Dan agama yang benar, Terus untuk memenangkan di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. tuh, jadi kenapa saya menang debat terus? Bukan karena saya pinter, tetapi janji Allah
Nabi Muhammad diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar dan akan mengalahkan semua agama dari hal kebenarannya. Makanya saya tanya sama abang, siapa nabi yang memerangi itu kalau bukan Muhammad? Nggak ada, Bang. Coba. Iya, makanya cuma Nabi Muhammad. Oke. Yang kedua, Karena kan silakan. Yesus nggak ada ceritanya memerangi orang, tetapi yang ada ceritanya Yesus di Alkitab itu Yesus Mengasihi. disalibkan untuk menebus dosa manusia. Nah, malah dibahas itu yang dia. ada di Alkitab. Siap. Oke. Masih ada nubuatan Nabi Muhammad di dalam perjanjian baru, Bang. Bukan hanya KPR 3212223 ya. Saya tunjukkan. Masih ada, Bang. Ada. Yohanes. Nih Bang, ini salah satu mereka menyembunyikan kebenaran ini ya. Dengan terjemahan. Nih. Ya. Di mana tuh, Bang? Ini- Tulis, Bang. Iya, ini saya tunjukkan kesalahannya di mana, ya. Saya akan menerjemahkan dari bahasa Ibraninya. Tolong Abang dengarkan, simak. Nanti kita bedakan dengan terjemahan LAI. Ya, saya Siap, bacakan siap. dalam bahasa Ibrani. Fa'ani dan aku, ya. Fa'ani dan aku Abakes meminta Mehaab kepada Bapa Payitan Lahem untuk memberikan kepada kalian Menahem Aher, seorang penolong yang lain. Seyih Yeh Imakem Leolam, yang diutus untuk semesta alam. Coba sekarang bandingkan dengan terjemahan LAI. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu yang lain tuh? Enggak, gini. Apa perbedaan terjemahan yang saya gunakan dengan terjemahan LAI tadi? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Ya. Ini terjemahan LAI. Ini terjemahan yang sesuai dengan bahasa Ibrani. Fa'ani dan Ya. aku Abakes meminta Mehaab kepada Bapa Payitan Lahem Menahem Aher, yang akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Seyih Yeh Imakem Leolam, yang dia akan diutus untuk semesta alam. Perbedaan ini dengan ini apa? Banyak, Bang. Enggak, coba Abang fokus dulu. Perbedaan antara ini dengan yang saya terjemahkan, perbedaannya di mana? Saya ulangi Coba ya, Bang. Abang tunjukkan yang A itu, coba. tapi sambil Abang baca Sabar dulu, coba sabar yang dulu. beraninya, Bang. Coba gini. Saya akan terjemahkan, coba Abang baca yang di atas, saya akan terjemahkan satu-satu di sini ya. Saya akan terjemahkan langsung nih. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, ya, yang diutus untuk semesta alam. Bedanya apa di sini? Diutus untuk semesta alam. Nah, terjemahan inilah Bang, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Padahal di sini Seyih Yeh, dan dia menjadi Imakem Leolam, dan dia menjadi utusan untuk alam semesta. Kenapa jadi selama-lamanya? Makanya di dalam Sidur Yahudi ada doa begini. Baruk Hashem, Baruk Atah Adonai Elohenu Melek Haolam. Abang tahu nggak Melek Haolam itu artinya apa? Enggak tahu. Melek Raja Haolam alam semesta. Kenapa LAI menerjemahkan selama-lamanya? Harusnya untuk alam semesta. Iya. Sekarang saya tunjukkan ayat Qur'annya. Nabi Muhammad untuk siapa? Oke. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka. Quran surat Al-Anbiya, Bang. Ya. Coba Abang baca terjemahannya aja. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tuh, sama. Gara-gara terjemahan jadinya untuk menyertai kamu selama-lamanya. Makanya saya bilang, orang Kristen itu dibohongi oleh bapak-bapak gereja dengan terjemahan. Bahkan Siapa sih? Aku malah jadi ini juga ya, lupa namanya penerjemah Alkitab ini. Oke, tuh. Oke, sekarang saya tadi Yohanes 14 ayat ke-16, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain Penolong untuk yang lain. diutus
semesta alam, untuk diutus kepada semesta alam. Saya tanya sama abang, seorang penolong lain ini siapa? Ayo bang. Seorang, bukan seroh, tapi seorang. Yesus kan minta nih, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain yang akan diutus untuk semesta alam. Siapa Nah, yang seorang ngomong penolong itu lain? Yesus ya. Yesus yang ngomong, itu bukan Paulus, Yesus. Kalau Yesus yang ngomong, nah sedangkan Nabi Muhammad itu ada setelah Yesus, ya Nabi Muhammad lah. Asyhadu aja sudah. Jadi Oke. jadi Nih, itulah saya yang jadi akan yang tunjukkan ayat Qur'annya bang. Ayat Qur'annya bang ya. ya, Bang. Jadi perkataan Yesus itu identik dengan Quran. Ya. Hmm. Hampir identik dengan Quran mengenai nama Muhammad atau Ahmad. Yaitu apa? Quran surat As-Saff ayat ke-6. QS 61 ayat ke-6. Nah, Bang, aku lupa tadi Bang, aku lupa juga boleh, mau boleh. ambil datanya tadi. Yang Yesaya berapa di mana tadi Bang? Yang mana? Yang Yang barusan. perjanjian baru atau Baru. perjanjian lama? Yang perjanjian lama kan udah di Kidung Agung tuh, udah aku ambil datanya. Terus yang kedua tadi Yohanes 14 ayat ke-16. Yohanes 14 ayat 16. ayat ke-16 ya. Oke, siap Bang. Oke, ya jadi Yohanes 14 ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain untuk diutus bagi semesta alam. Itu terjemahan yang betul. Kalau Ya, menyertai di sini kamu dibuat selama-lamanya salah. supaya menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu yang salah Bang. Makanya Ya. hal yang terbesar yang menjadi kendala orang Kristen menemukan kebenaran Islam gara-gara terjemahan. Soalnya para pendeta saja belum tentu bisa bahasa Ibrani. Saya belajar Berarti- bahasa Ibrani 3 tahun, 1 bulannya 1 juta. Kalau 12 bulan berarti 36 juta. Sekarang saya didukung oleh Mesiah, ya, dibiayai bahasa Aramaik oleh Bang Milo 1 bulan 12 pertemuan. Tuh, saya itu belajar Jadi misalnya Bang. nih, Ya. aku buka Ya. Yohanes 14 ayat 16, tetapi aku bukanya biar keluar bahasa Ibrani tadi gimana Bang? Misalnya nih, Oh, di Google nih. Enggak, berarti Abang harus download aplikasi itu. Oh iya kah? Ya, aplikasinya ini Bang. Mana Bang? Coba Bang. Ini Bang, ini mau PUBG. Oke, mana? Aduh, pemain PUBG lagi nih. Iya, aku pemain PUBG aku. Iya Bang, Aku aku kalau pemain lagi Mobile Legend Bang. aku mah nggak suka Mobile Legend, aku PUBG. Ini nih Bang, Alkitab ini Bang. Nah ini, Yang mana tuh Bang nah tuh. Alkitab? Itu Alkitab apa Alkitab. dia aplikasinya ya Bang ya? Alkitab. Nah, terus nanti Soalnya Alkitab kan banyak macam kan? ya Alkitab coba Abang cari nih, yang warna biru Bang. Kalau saya yang ada bahasa Ibraninya nih Brit Hadasah. Yang penting kalau di bahasa Ibraninya dia pasti ada kata itu tadi, kalau kita translate pun tetap ada, itu buat alam semesta bukan buat kamu kan gitu kan. Iya, makanya gara-gara, nah itu yang biru tuh, yang biru. Makanya gara-gara terjemahan ini jadinya, aduh kacau jadinya. Makanya gini Bang, makanya saya belajar bahasa Ibrani itu untuk umat Islam dan umat Kristen. 3 tahun saya belajar bahasa Ibrani Bang. Waktu saya sempatkan. Sekarang belajar bahasa Aramaik. Ya, bahasa Suryani saya sekarang belajar Bang. Alhamdulillah Memang didukung oleh Bang Milo. Standar nih ya. Baik, kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang ditanya, sekarang kita lanjut. Siap, Bang. Jadi itu merujuk kepada Muhammad SAW, diakui atau tidak. Sekarang kita baca Quran surat As-Saff ayat ke-6. Ya, inilah yang dimaksud di Yohanes 14 ayat ke-6. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani
Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan diutus sesudahku yang namanya adalah Ahmad." Tadi yang dalam Kidung Agung tuh, Hamad. Coba dibuka tadi udah ya. Ahmad tuh yang dalam Kidung Agung tuh. Ahmad itu merujuk kepada nama siapa? Muhammad, Bang. Muhammad. Iya, sebetulnya kalau kita belajar mengeksplorasi Bible, kebenaran itu nampak di depan mata kita. Cuma kita pilihannya mau menerima atau tidak, itu saja. Sekarang saya lanjutkan. Apakah ada kata Ahmad di dalam perjanjian baru? Ada, Bang. Kata Ahmad dalam perjanjian baru. Yohanes 16 ayat 12-13. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat ke-12. Udah Bang nih. Yohanes 16 ayat 12 tuh. Ya, coba dibaca terjemahannya. Nanti saya baca Ibraninya. Terjemahannya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baik, saya tanya sekarang, ada nggak nama Muhammad di situ? Ada nggak kata Ahmad di situ? Kan Yesus bilang, Yesus di dalam Al-Quran dikatakan akan ada Rasul setelahku namanya Ahmad. Saya tanya sama abang di situ, ada nggak kata Ahmad di situ? Nggak ada Bang. Oke, lagi-lagi gara-gara terjemahan. Sekarang saya terjemahkan sesuai dengan gramatikal Ibraninya. Yang pertama ayat 12 saya bacakan dulu. Ya. Yo. Oh, drabot yesli lehagit lahem. Masih banyak yang harus kukatakan. Lehagit lahem. Lahem itu bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Arabnya lakum, makanya ada lakum dinukum ya. Ela seatem ainachem yakholim. Tetapi sekarang kamu belum siap untuk menerimanya. Laset jot ahsab. Tetapi kamu belum siap menerimanya sekarang. Oke, ayat 13-nya. Gara-gara terjemahan, akhirnya jadinya nggak ada namanya. Saya baca bahasa Ibraninya. Abal itu kalau dalam bahasa Arab walakin. Hu dalam bahasa Arab itu domir, laki-laki ketiga tunggal. Kalau dalam bahasa Arab itu huwa, kalau dalam bahasa Ibrani hu. Saya terjemahkan kata per kata. Tetapi dia aser yang hu dan dia bernama Ruaha Ahmed. Dia namanya Nabi Muhammad aja belum lahir, masih di alam roh. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 atau 157 dikatakan begini. Alastu birobikum qalu bala syahidna. Ketika di alam roh semua manusia diikat dengan sebuah janji, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua roh kita berkata, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, jadi kaidah bahasa Ibraninya, kenapa di situ dikatakan rohnya Ahmad, bukan langsung Ahmad? Karena Nabi Muhammadnya belum lahir. Saya lanjut ayatnya. Ya, siap Bang. Saya lanjut frase berikutnya. Keseyabo dan Ahmad ini akan datang. Yadrik ethem el kol haemet. Dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ki lo yedaber. Sebab dia tidak berkata-kata. Me asmo dari dirinya sendiri. Ela et aser husomya yedaber.
tetapi dia akan mengatakan sesuatu yang dia terimanya dari wahyu. Fe'et habaot yodialahem, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Baik. Nah, ini ada di dalam Quran surat An-Najm. Wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Muhammad tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang Muhammad katakan adalah firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Tuh, ya kan? Kemudian di sini dia akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Bang, saya tanya sama abang, ada enggak di dalam ayat Bible bahwa ajaran Bible itu sempurna? Ada enggak? Satu kata di dalam Bible perjanjian baru, perjanjian lama, ada enggak kalau ajaran Kristen itu sempurna atau ajaran Yahudi itu sempurna? Ada tidak? Belum ada sih yang aku lihat, Bang. Bukan belum ada, Bang. Saya 16 tahun belajar Kristen, tidak ada kata sempurna di dalam Kristen dan Yahudi. Makanya Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu, tetapi sekarang belum siap menanggungnya. Makanya Yesus mengatakan hanya Ahmadlah yang siap menanggungnya. Hanya Ahmadlah yang akan mengatakannya. Makanya abang catat Quran surat Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Artinya apa? Pada hari ini kusempurnakan bagimu agamamu, kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama yang benar bagi kamu. Makanya hanya Nabi Muhammadlah yang menerima kesempurnaan itu. Dari A sampai Z sudah diajarkan. Saya tanya sama abang, abang, Yesus pernah mengajarkan tentang pernikahan atau tidak? Syarat nikah, rukun nikah, pernah nggak? Nggak pernah, Bang. Nggak ada, Nabi Bang. Muhammad berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang politik, berbicara tentang strategi perang, berbicara tentang strategi perdamaian. Itu sudah disampaikan semua. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ya, berbicara tentang hukum yang kedua. Apa itu? Apa? Sebentar dulu. Saya lupa ya, saya lupa hadisnya. Oh, langsung ingat, ada Roh Kudus. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bang, dikatakan begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Inilah hukum yang kedua, Bang. Semua para nabi mengajarkan hukum ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang pengikut Muhammad itu adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Begitu. Itulah ajaran hukum kedua. Ajaran hukum yang utama apa? La ilaha illallah, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sampai di sini paham? Kemudian yang ketiga saya ucapkan, Nabi Muhammad bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, tanda mendekati zaman akhir atau tanda mendekati hari kiamat, maka tulisan akan tersebar cepat bagaikan kilat, abangku. Nabi Muhammad berbicara tentang masa depan. Dulu orang ngirim surat dari Arab, dari Mekah ke Irak, itu berbulan-bulan nyampainya, Bang. Tetapi Nabi Muhammad bersabda, nanti orang tulis menulis, pesan memesan itu bagaikan kilat cepatnya. Ya, ini zaman kita. Saya punya teman di Amerika, assalamualaikum, langsung nyampe ke Amerika tanpa menunggu hari, tanpa menunggu bulan, 2 detik juga nyampe. Jadi ya, Nabi Muhammad kayak kita inilah ya kan, abang lagi di Indonesia, aku kan lagi di Afrika nih. Nah, iya, makanya itu. Itulah jadi nubuatan Nabi. yang aku dapat tadi yang di perubahan penerjemahan tadi memang di Yohanes 16 itu di ayat yang ke-13 yang 13. dalam kata yaitu roh kebenaran. Kalau di dalam Ya. bahasa Ibraninya sebenarnya itu roah
Ahmad, ya kan? Ahmad. Ahmad, ya kan Bang? Ahmad. Betul lah. Ahmad ya, Ahmad. Ahmed ya. Sebagaimana Quran surat ke-61 ayat ke-6. Jadi Al-Quran tidak pernah mengatakan mereka menghapus nama Muhammad, tidak. Al-Quran mengatakan mereka menyembunyikan kebenaran itu dengan cara terjemahan. Makanya kalau abang, mudah-mudahan abang dapat hidayah. Kalau memang hidayah itu sudah menyapa, jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti. Ya, disegerakan. Tidak harus mu'alaf di komal saya. Cari komal yang rame supaya kebenaran itu menjadi sesuatu yang lebih indah. rame yang tahu gitu ya kan. Iya. Jadi Iya. inilah teman-teman, kita juga harus berterima kasih nih ada Bang Nandar ngajarin kita nih teman-teman. Jadi Iya, biarpun ada taping-taping itu menghujat mengapa, udah abaikan aja. Yang Nggak penting apa-apa, kita nggak apa-apa. faktanya udah kelihatan kan sekarang gitu kan. Iya, Faktanya betul, udah ada. betul. Datanya udah kita tunjukkan ya kan. Teman-teman yang di bawah juga udah melihat datanya semua. Iya. Sebenarnya Kalau inilah ada yang yang namanya mau diskusi, teman. kalau ada yang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa, Bang. Kalau abang mau bertanya nih misalnya boleh. Mungkin Ya. kalau malam ini udah nggak ada Bang, mungkin nggak tahu lah nanti Bang tidur lagi gimana ya kan. Iya, iya. Pastilah Emang nanti di aku sana jam datang berapa lagi, di Bang. Afrika? Nanda. Di Afrika jam berapa sekarang sekarang? jam 23.25 Bang. Oh, kok bedanya sedikit ya? Iya Bang, Afrikanya Afrika Indonesia aja nih. Papua Bang, Mbak Indonesia begini. Oh, Afrika Papua ternyata, tak kira Afrika sana, Bang. Afrika dekat Bang. Soalnya sama orangnya agak hitam sedikit lah gitu kan, Iya, iya, hitam-hitam siap, manis siap. kata orang sini. Iya, memang. hitam. Kata teman saya OPM, Bang. Iya Bang, Kata- baru-baru ini juga memang ada kejadian tuh Bang ya. Ya, bukan, tapi OPM-nya Inilah. beda kalau ini. OPM itu orang Kenapa? Papua Manise. Oh, loh. Anjir. Ya, memang orang-orang timur itu memang kita akuin memang nggak glowing, nggak ganteng, tapi manis-manis ya Bang ya. Iya, manis-manis ya, betul. Tapi kadang kita OPM. yang rambutnya gelombang atau lurus ini pengen juga sih kadang kayak gimbal gitu ya kan Bang ya. Tapi syukuri yang ada, Bang. Kita memang begini ya, syukuri begini. Iyalah Bang, kita harus bersyukur Bang. Kalau kita nggak bersyukur apa yang kita punya, nah berarti kita nggak setuju kalau Allah itu pencipta kita. Iya, iya. Kalau abang ada pertanyaan lain silahkan. Kalau memang udah dirasa cukup ya sudah, nggak apa-apa. Tuh, kalau ada, Udah nggak ada kalau- pertanyaan. Mungkin Ya, tinggal kalau buat saya- hiburan aja biar teman-teman Iya, iya. kita yang di bawah hotel-hotel di bawah nggak terlalu berapi lah ya Bang ya. Tapi kalau ada sesuatu yang lain di luar nubuatan juga nggak apa-apa. Contoh keselamatan dalam Islam, mau boleh. Hah? Keselamatan dalam Islam itu bagaimana, Bang? Boleh. Anda tahu nggak keselamatan Ya, dalam Islam contohnya. bagaimana? Begini, Bang. Keselamatan dalam Islam itu adalah kepastian, bukan insya Allah. Jadi kalau abang masuk Islam pasti surga, Bang. Nggak ada kata insya Allah. Orang yang mati dalam keadaan Islam, mereka meyakini tiada Tuhan selain daripada Allah, Muhammad utusan Allah, pasti masuk surga. Ya, itu jaminan keselamatan dalam Islam. Dalilnya Quran surat ke-41 ayat 30, Bang. Ya. Dalilnya di situ ya. Ya, itu satu Quran. Banyak sebetulnya. Hadisnya juga begitu. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah. Siapa yang akhir kehidupannya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, maka dia masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Mahwa aba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Waman ato'ani daholal jannah. Siapa yang mengikuti yaitu Muhammad SAW, maka dia pasti masuk surga. Waman asauni, siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak masuk Islam, ya faqad aba, merekalah yang menolak surga, Bang. Begitu, Bang. Itu jaminan. Tadi mau bertanya tadi tiba-tiba Boleh, terlintas. abang mau bertanya apa saja gratis, Bang. Abang mau bertanya apa saja gratis. Coba dipikir-pikir lagi. Ingat-ingat Ya, ya, yang boleh, barusan boleh. tadi Silakan. lewat tadi. Ada lewat tadi yang terlintas. Iya, iya. Kadang saya juga suka lupa, nggak apa-apa. Sambil ngobrol atau sambil apa ya. Apa tadi ya? Nah, Tadi- nih Hmm.
Di Alkitab ada tuh tertulis, cuman lupa aku ayatnya, akan bermunculan nabi-nabi palsu. Apakah di Al-Quran ada tertulis, Bang? Baik. Nabi-nabi palsu itu di dalam Bible ya Bang ya. Kalau dalam Ya. Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran jelas Bang. Di dalam Al-Quran itu Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi cirinya gampang. Kalau ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu nabi palsu. Gitu kan? Nah, kalau di dalam Alkitab siapa nabi palsu, saya dengan 100% bisa membuktikan kepada Abang kalau nabi palsu, rasul palsu menurut Alkitab, mohon maaf ya, jangan tersinggung, itu Paulus, Bang. Paulus, Bang. Ya, rasul yang tidak asli, nabi yang tidak asli. Setelah saya mengeksplorasi kekristenan selama 16 tahun, rasul dan nabi yang tidak asli itu adalah Paulus. Jadi Yesus mengatakan, nah ini saya langsung aja ayatnya ya. Matius 7 Ya, ayat siap, Bang. 15. Matius 7 ayat 15. Nih saya bahas lagi nih. Baik. Hmm. Ya, itu satu perikop nih. Nah, Matius 7 ayat 15. Ya. Nah, Bang, ini Abang harus tahu dulu. Ini satu perikop, Bang ya. Ini kan hal pengajaran sesat. Oke. Ya. Satu perikopnya dari ayat 15 sampai ayat 23. Nah, lihat Abang. Setelah ayat 23, dia ganti perikop lagi tuh ya. Jadi perikopnya utuh, Bang. Kita baca perikop utuh, Bang ya. Nah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Ya, kamu di sini adalah, kalau dalam bahasa Ibraninya itu bukan kamu, Bang, tetapi murid-murid Yesus kalian nih dalam bahasa Ibraninya. Hijaharum min nafi'ai hasyaker habaim alaihim bilbus kebasim yubtok tokam zebim torfimhem. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian murid-murid Yesus dengan menyamar seperti domba. Domba ini adalah core of value, identitas orang yang mengikuti Yesus. Jadi si serigala ini ya datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, nyamar seperti pengikut Yesus, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Ya. Baik. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari pohon duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bang, Nabi Bang. Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah berbohong. Dia dari muda, dari kecil digelari sebagai Al-Amin. Ternyata Alkitab juga mencatat gelar Nabi Muhammad. Wahyu 3:14 sudah dinubuatkan juga tuh. Wahyu 3:14 bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Baik. Sedangkan di sini nabi palsu itu adalah pohonnya tidak baik, Bang. Jadi menurut Alkitab, seorang nabi itu tidak mungkin berasal dari pohon yang tidak baik. Diakui atau tidak, Paulus di dalam KPR 9 ayat ke-1 itu mantan pembunuh, Bang. Bahkan ada satu pengikut Yesus yang meninggal dunia gara-gara dipitnah oleh Paulus. Siapa namanya? Stefanus. Makanya banyak orang yang menggunakan kata Stefan. Nama anaknya Stefan. Itu adalah murid kesayangan Yesus, pengikut Yesus yang meninggal dunia gara-gara dibunuh oleh si Paulus dengan pitnahan kejinya, Bang. Jadi kata Yesus, nabi asli itu tidak berasal dari seorang pembunuh. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah menghina, membunuh, enggak pernah, Bang. Tapi Paulus, dia dulunya pohonnya buruk. Kata Yesus, pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Langsung kita kepada buahnya, Bang. Siap, Bang. Langsung kepada buahnya itu adalah ayat 22. Nah, inilah ciri-ciri nabi palsu mengajarkan apa, Bang? Nah, ini.
Ini buah dari pengajaran nabi palsu. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu? Sekarang saya tanya bang, di muka bumi ini yang mengajarkan bernubuat demi Tuhan Yesus siapa? Yang mengajarkan bernubuat demi nama Tuhan Yesus itu Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Yang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus Kristen atau Islam? Kristen. Dan yang mengadakan mujizat demi nama Tuhan Yesus Kristen atau Islam? Kristen. Nah, gara-gara nabi palsu yang bernubuat demi nama Yesus, apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang ngajarin bernubuat demi nama Yesus? Paulus. Siapa yang mengajarkan mengusir setan demi nama Yesus? Paulus. Siapa yang mengajarkan mengadakan mujizat demi nama Yesus? Paulus. Bang Nandar, kalau umat Islam, kalau mengusir setan dengan nama apa? Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi sayung fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dan tidak akan dapat membahayakan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tuh, kalau umat Islam itu kalau mengusir setan dengan menyebut nama Allah, bukan menyebut nama Yesus. Yang kedua, di dalam Islam tidak ada yang namanya umat Islam bernubuat, nggak ada bang. Di dalam Islam tidak ada orang Islam bermukjizat, tidak ada. Karena di dalam Islam itu karomah adanya. Nah, di dalam ayat ini nabi palsu ajarannya menubuatkan bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Ini tidak pernah tergenapi oleh Nabi Muhammad, tetapi tergenapi oleh si Paulus atau Saulus. Dan si Paulus dulu sebelum dia menjadi sebelum menjadi Paulus, dia namanya bukan Paulus, Saulus. Ketika dia menjadi Saulus, dia adalah nabi. KPR 13 ayat 1. Dulu dianya adalah nabi, Bang. Itulah nabi palsu. Menurut eksplorasi saya selama 16 tahun belajar kekristenan, Bang. Saya 16 tahun belajar kekristenan ketika saya masih muda. Dari kelas 2 SMA, Bang. Begitu. Mohon maaf ya, jangan tersinggung Abang. Kan Abang bertanya soalnya. Aman, Bang, aman. Iya, Ini kan jadi- sama-sama biar aku juga lebih tahu lah Iya. gitu, lebih paham gitu kan. Kalau mau nanti kita bahas tentang Paulus ini panjang, Bang. Soalnya kalau kita bahas sampai Nggak cukup waktu kita, nggak Bang. cukup waktunya. Takutnya Abang udah keburu ngantuk. Nanti Ya, besok nggak kalau apa-apa Abang lah mau misalnya ya kan. Ya, besok Hari kalau ini Abang mau sampai bahas sini, besok lagi gitu kan. Ya, siap. Nanti besok kalau Abang mau bahas, Bang, coba data Paulus Nabi palsu, Rasul palsu itu di mana saja, saya tunjukkan satu persatu secara komprehensif. Hmm. Ya, ada lagi, Bang? Udah clear sih menurut aku yang pertanyaan hari ini, Bang. Alhamdulillah sudah clear. Mudah-mudahan Abang mendapatkan hidayah Allah, Bang. Ingat, Bang ya. Amin, Bang. Ingat apa, Bang? Ingat semua agama boleh saja mengklaim agamanya benar, itu silahkan. Ya, Iya. semua agama Tergantung mengajarkan kita lagi kebaikan. yang menjalankan kan gitu. Iya. Semua agama mengajarkan kebaikan, tetapi yang mengajarkan kebenaran hanyalah Islam. Waduh, nanti mudah-mudahan Abang dapat hidayahnya Allah ya. Saya mah hanya menyampaikan, tidak. Makanya kan Gimana? Bang Nandar ya. Ini teman-teman yang di bawah ini udah minta cepet-cepet syahadat, tapi aku kan udah ada ngomong. Jangan sama Bang Rodi. buru-buru. Ya. Aku Ya, maunya nggak gini bilang. Aku dalam salah satu dulu biar lebih bersih lah gitu. Misalnya salah satunya sunat. Bang, gini Bang ya. Nah, gimana tuh, Abang, Bang? yang pertama itu bukan sunat, Abangku. Apa, Bang? Yang pertama itu syahadat, Bang, bukan sunat. Kalau sunat Sunat duluan ada yang bikin enggak, gini. masalah ke Bang nanti. Yang menjamin orang masuk surga itu bukan sunat, Abangku. Iya. Yang menjamin iya, orang paham. masuk surga itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dahwalal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya
mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, dijamin masuk surga. Meskipun abang belum sempat sunat, misalnya nih, abang syahadat malam ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tiba-tiba Itu sudah. Jadi tappingan misalkan teman-teman ya, di bawah misalkan itu nih, juga, Bang. itu sudah. Misalkan nih Bang, abang sudah syahadat, belum sholat, belum sunat, abang sudah syahadat nih, Iya. mati. Kita tidak mendoakan abang mati, misalkan ini ya, bukan abang lah, ada orang lah misalnya. Itu auto surga, Bang. Tapi kalau abang sunat dulu tapi belum syahadat, meninggal dunia, ya Sama aja. belum masuk Islam, Bang. Jadi Kristen itu, masih Kristen itu. Jadi saya tidak memaksa, betul, tapi betul. kalau memang sudah hati ini tersentuh, ya disegerakan. Abang tidak harus mualaf di komal saya, bisa dibimbing oleh Bang Juma, Bang Loding, Pak Desugi, siapapun terserah. Karena bagi saya Cuman kan udah ngomong sama Bang Loding tuh, Yus ya udah tunggu aku awal bulan ini ke Ternate, ntar kita ketemu di Ternate katanya. oh siap ya sudah kalau begitu ya. Mungkin Tapi kalau ada yang lain lagi kah, mungkin dikasih Bang Loding kah, nggak tahu lah ya kan. ya gini Bang, tapi kalau misalnya abang sudah yakin sekarang, nggak usah nunggu nanti. Kalau memang nanti mau apa namanya itu seremonial dengan di ini ya boleh, nggak apa-apa. Iya, Kalau betul memang sih abang yang sudah Bang bilang. Cuman kan aku gini Bang, kalau boleh masih banyak yang mau ditanyakan tentang perbedaan, lebih baik ditanyakan dulu sebelum nanti syahadat dulu. Ya udah, Jadi ya biar udah. nggak ini. Ya sudah, pokoknya Betul, saya hanya menyampaikan kalau misalnya abang nanti ya nggak apa-apa. Karena di dalam Islam la ikroha fidin, ada ayatnya. Quran surat Al-Baqarah 286. La ikroha fidin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Apa artinya? Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam, karena kebenaran Islam sungguh sudah nyata di depan mata. Ya, jadi nggak ada paksaan. Jadi kalau Jadi mau makanya masuk Islam, aku bilang sama temen-temen nih Bang ya, kayak syahadat, Al-Fatihah gitu. Aku udah hafal, aku bilang sama temen-temen ini. Terus karena aku bilang kayak gitu, banyak yang bilang tunjukkan KTP, ntar ini bukan Oten ini gitu kan. ya nanti kalau masalah KTP dan lain sebagainya, Iya. saya nggak terafiliasi dengan yayasan manapun. Tapi kalau misalnya abang mau mualaf di sebuah yayasan, misalnya di Geraha Mualaf atau Apologet Islam Indonesia, nah nanti di situ pasti meminta KTP dan harus jelas, memang identitas itu harus jelas. Kita nggak mau kemudian orang syahadat itu hanya untuk konten atau apa, tetapi memang benar-benar dia adalah Kristen, benar-benar dia adalah dulunya Kristen, KTP-nya Kristen gitu, nggak sembarangan. Karena banyak terjadi kemudian orang cuma untuk berbohong, untuk apa gitu kan. Itu KTP penting gitu. Iya. Ya. Begitu Bang. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Yang untuk disampaikan? Pertanyaanku, perbedaannya yang aku tanyakan tadi di Alkitab dan dari Al-Quran udah ini sih, udah ibaratnya Udah clear ya, udah juga clear sama ya. datanya sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Tinggal mungkin nggak tahu lagi ya, kalau ada lagi nanti yang mau tanyakan nanti kan aku Ya, ya. hubungin lagi Bang Nandan. Iya ya. Siap. Pokoknya Abang kalau sudah yakin nanti nggak harus di Komal ini. Mau di Komal Iya. siapapun silahkan. Justru saya sarankan di Komal yang terafiliasi dengan yayasan supaya Abang dibuatkan sertifikatnya. Begitu. Ya. Oke Bang, semangat ya. Oke, siap Bang Menandar. Thank you Yuk, Bang. yuk. Ini Ya, jadi sama-sama, ceritanya Abang jam berapa nih main PUBG nih? Aku kalau main PUBG itu enggak ini Bang, kalau lagi suntuk, maksudnya lagi ada waktu luang, enggak setiap ini aku. Karena itu kalau kita lagi apa aja, lagi enggak, misalnya mau lab di luar ini, ya mau ini juga susah, rame, ya udah main gym. Kalau nunggu anak sekolah nih aku misalnya baru main gitu, enggak ditentukan kapannya. Nggak nentu jadwalnya ya. Nggak nentu ya, karena itu bukan prioritas. Main game itu kan cuma hiburan. Iya sih Ya, Bang. Kalau aku nggak sih tentu. memang sama aja, cuman kalau biasanya aku main game itu ya setelah pulang kerja aja sih. Iya, kalau lagi nunggu anak sekolah gitu kan. Nah, Sambilan baru itu. gitu ya. Iya, soalnya
Kalau kita mau live TikTok susah, rame gitu kan. Mau ngapain juga susah. Ya sudah, nggak kerasa kan main ini PUBG. Anaknya disuruh belajar, bapaknya main game ya kan? Iya kan? Kan ada lagunya, Bang. Debater juga manusia, engkau hati punya mata. Jadi saya juga debater manusia, Bang, bukan malaikat, Bang. Tapi jangan sampai main game melalaikan ibadah. Main game nggak sholat, nggak ngaji. Nah, itu yang salah. Kalau kita bisa memanage waktu ya enggak masalah. Iya bang. Karena dunia adalah hiburan, Bang. Ya kan? Iya bang, betul lah bang. Iya teman-teman, memang Bang Loading udah live, cuman dia nggak menerima PK, makanya kita nggak bisa invite teman-teman. Kalau abang mau Loading masuk kan- ke room Bang Loading boleh tuh, silakan tuh. Iya, tinggal masuk aja sih ke tempat Bang Siap. Loading. Oke, sudah jelas ya kalau masalah nubuatan ya, Oke. Bang ya. Siap Bang Nandar. Makasih Bang Nandar ya. Iya, sama-sama, Bang. Semoga sehat selalu Bang, sukses Amin, selalu amin, Bang. amin, amin, amin. Yuk, terima kasih. Sama-sama ya, Oke, siap, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah yahdik. Selamat malam, Bang. Amin, amin Bang. Selamat malam Bang. Alhamdulillah, Masya Allah.